Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kabupaten Muaro Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan dunia olahraga daerah. Melalui berbagai program pembinaan atlet, peningkatan kualitas pelatih, hingga penyediaan fasilitas serta pemberian bonus dan insentif, KONI Muaro Jambi berupaya menciptakan ekosistem olahraga yang lebih profesional dan kompetitif. Langkah ini bukan hanya untuk mencetak atlet berprestasi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional, tetapi juga untuk menumbuhkan kebanggaan daerah serta semangat juang generasi muda Muaro Jambi dalam dunia olahraga. Simak bincang-bincang Tribun Jambi dengan Ketua KONI Kabupaten Muaro Jambi, Aspihani hanya di Mojok Tribun Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali bersama saya Yosef Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam podcast Mojok Tribun Jambi. Tribuners, ini kita masih dengan podcast dengan isu-isu di Kabupaten Muaro Jambi, tapi biasanya kita membahas tentang isu-isu pemerintahan, gitu ya. Sekarang kita sedikit bergeser ke olahraga, ya. Nah, Tribuners, hari ini saya melawat ke kantor KONI Kabupaten Muaro Jambi, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Muaro Jambi. Di sebelah saya sudah ada Bang Aspihani, atau kita akrab sapa dengan Bang Aspi. Beliau adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Muaro Jambi. Begitu Bang Aspi ya? Nah, oke. Apa kabar Bang Aspi? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat. Segar hari ini Bang Aspi ya? Alhamdulillah. Ini hujan-hujan Novemberin kalau kata Guns N' Roses kan? Oh iya. Ini Judul lagu ya jadi ya. Judul lagu Mendung-mendung basah gitu ya. Siap. Oke, Bang Aspi, Siap. Tribuners, kita mau bahas tentang isu olahraga di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, sebelum itu Bang Aspi ini tahun kedua menjabat Bang ya? Ya, dengan periode kepengurusan 4 tahun Bang ya? 4 tahun. Oke, nah mungkin kita akan ke Bang Aspi dulu, Tribuners. Masuk tahun kedua, ini apa saja progres yang Bang Aspi lakukan di KONI Kabupaten Muaro Jambi? Silakan Bang Aspi. Siap, terima kasih. Jadi ini kepemimpinan saya yang kedua. Alhamdulillah, yang pertama yang kami lakukan, prodi pertama itu adalah administrasi keolahragaan, cabur. Alhamdulillah ini sudah terapikan. Di tahun kedua ini kita membuat database atlet. Oke. Database atlet, pelatih dan sebagainya. Dan kemudian alhamdulillah hari ini kita sudah program. Ini program dari kami KONI itu adalah insus, insentif khusus untuk pelatih. Oke. Kemudian ada juga insya Allah ini lagi berdiskusi dengan pemerintah daerah. Ada namanya program untuk khusus atlet. Oke. Jadi insus khusus atlet ini yang akan mendapatkan setiap bulannya, tapi hanya medali emas. Ya. Medali emas. Ini ada satu program, mudah-mudahan pemerintah daerah mesetujuin, karena ini adalah satu penghargaan apresiasi kepada atlet yang telah mengharumkan nama Kabupaten Muaro Jambi. Oke. Nah, tadi bicara pendataan Bang, ada berapa total atlet di Kabupaten Muaro Jambi yang terdata di kita? Dan dari berapa cabang olahraga? Kalau jumlah atlet hari ini data yang terakhir 2023, karena kita sekarang lagi pembaruan, itu ada 635 atlet. 635 atlet. Tersebar di berapa cabur? 41 cabur. Oke. Yang paling banyak di mana Bang kita? Paling jamat bola kaki. Sepak bola ya. Sepak bola, bola kaki, kemudian drum band. Drum band itu paling banyak. Kemudian itu kriket. Kriket ya. Kriket. Sudah itu petang, itu terbanyak juga tuh Bang, atletnya. Banyak atletnya. Oke. Nah, kemudian tadi menarik Bang, insentif khusus pelatih dan atlet ya. Atlet. Sebelumnya kondisinya seperti apa dan kenapa ada pemikiran untuk insentif ini? Dasar pikirnya apa Bang? Kenapa? Apakah kondisi atlet dan pelatih kita memang sejauh ini belum sejahtera atau seperti apa Bang? Jadi karena kita menghargai perjuangan atlet. Perjuangan atlet dan pelatih telah mengharumkan nama Kabupaten Muaro Jambi. Jadi ini bentuk kepedulian lah yang kita perjuangkan kepada atlet dan pelatih agar mereka bisa dihargai, biarpun nominalnya tidak besar, tapi ini bentuk penghargaan kita. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan sebagai KONI, naungan dari cabang olahraga yang membawahi. Alhamdulillah kalau pelatih sudah kita berikan tahun ini. Bulanan, per bulan dia? Per bulan. Oke. Kita sudah berikan kalau pelatih. Ya. Nah, yang untuk atlet belum. Ini yang mau kita perjuangkan. Ya. Mudah-mudahan saya berharap pemerintah daerah mensupport. Oke. Dan itu berbeda dengan bonus ketika ikut
kejuaraan, ikut agenda-agenda keolahragaan ketika menang, berbeda dengan bonus ya? Beda Bang, berbeda. Oke. Karena kalau bonus seperti Poprov tahun sebelumnya, 2003 itu sudah kita berikan. Oke. Atlet, pelatih, asisten pelatih sudah kita berikan. Oke. Kemudian yang membawa harum nama kabupaten tingkat nasional, kemarin pun kita sudah berikan apresiasi tali asih. Ada kemarin dari atlet Muaro Jambi, 4 orang, senam dan angkat berat, angkat besi, itu kita berikan tali asih. Oke. Nah, sudah kita berikan. Kemudian juga kemarin ada yang wakilin Muaro Jambi di seperti drum band yang sudah tingkat nasional. Kemudian atletik itu juga kita berikan tali asih. Oke. Jadi bonus beda, tali asih ada, insentif beda gitu ya. Itu upaya kita untuk mesejahterakan atlet yang sudah mengharumkan nama baik Kabupaten Muaro Jambi gitu Bang ya. Benar Bang. Oke. Nah Bang, mungkin kita bicara soal olahraga. Muaro Jambi ini potensi dan olahraga andalannya apa sih? Saya dengar kan kalau saya lihat data di situ paling banyak sering dapat medali itu atlet angkat berat, angkat besi gitu ya. Atletik juga ya. Apakah itu memang andalan kita itu Bang? Ya, jadi gini. Alhamdulillah hari ini kita sudah memetakan dari Poprov tahun 2012 sampai terakhir 2003 itu menjadi andalan Kabupaten Muaro Jambi atletik. Atletik. Kemudian ada angkat berat, angkat besi. Kemudian dayung. Dayung juga. Ya, dayung kemudian dan drum band. Drum band. Oke. Itu salah satu penyumbang medali terbanyak untuk Muaro Jambi. Oke, kenapa bisa angkat berat, angkat besi Bang? Gimana Bang itu Bang? Terus latihannya di mana, padepokannya di mana? Itu kenapa awal mulanya kok bisa angkat besi dan angkat berat Muaro Jambi ini? Jadi mungkin karena Muaro Jambi ini banyak kebun ya. Ya kan? Jadi ngangkat hasil kebun gitu ya, angkat kayu ya kan? segala macam. Angkat sawit ya kan. Jadi mereka ini daripada ngangkat sawit yang berat ya kan, ibaratnya agak kotor-kotor, lebih baik angkat berat, angkat besi yang enggak bersih gitu kan. Nah, itulah kondisi. Tapi atlet-atletnya angkat berat, angkat besi latar belakangnya memang pekebun juga, ada juga yang ada pekebun Pak, ada pekebun dan ada juga yang orang tuanya berkebun. Itu Bang, dan atlet angkat besi ini dan angkat berat kebanyakan dari Sungai Gelam Bang. Oh, Sungai Gelam. Oke. Angkat berat dan angkat besi. Kalau atletik dari mana Bang? Atletik itu ada Sungai Bahar Bang. Sungai Bahar. Sungai Bahar. Kemudian yang drum band tadi? Yang kalau drum band itu kebanyakan 2 kecamatan Bang. Di mana tuh? Sekernan dan Taman Rajo. Sekernan dan Muaro Sebo. Oh, di tengah sini ya. Kalau Muaro Sebo yang di daerah Candi Bang ya? Candi benar. Itu. Terus apalagi tadi Bang? Dayung? Dayung kalau dayung itu Muaro Pijoan Bang. Pijoan terus kemudian kalau Amang Jaluko lah intinya, Jaluko. Dekat sungai lah ya? Dekat sungai. Karena latihannya di situ ya? Atlet kita pernah ikut SEA Games Bang dan mendapatkan medali emas. Mewakili Indonesia? Mewakili Indonesia. SEA Games tahun 2019. Itu asli orang Muaro Jambi, orang penyang olah. Nah gini Bang, berarti gini. Dari 5 tadi, mungkin dirincikan atlet-atlet kita yang mewakili Provinsi Jambi bahkan Indonesia yang bertarung di tingkat internasional dan dapat apa aja. Dayung tadi Bang ya? Dayung. SEA Games tahun berapa tuh Bang? Salah 2019 Bang. Emas dapat? Emas. Dari Jambi ya berarti? Dari Jambi. Orang olah, penyengat olah. Nah. Seberang sini Bang. Ada lagi? Apa lagi Bang? Atletik pernah mewakili Indonesia? Atletik belum mulai Indonesia Bang. Tapi sekarang masuk Platnas. Oh di Platnas ada satu nih? Satu sekarang. Itu orang Muaro Pijoan. Muaro Pijoan. Desanya tuh bukan desa. Setiti, daerah Setiti. Tapi nama desanya Muaro Pijoan. Apa dia atletiknya Bang? Dia lempar cakram dan tolak peluru. Oh, lempar cakram ya. Sama tolak peluru. Apalagi tadi Bang? Angkat besi dan angkat berat ada Bang yang di nasional kita? Angkat besi dan angkat berat ada di nasional. Kemarin di Platnas mewakili Indonesia. Tapi sekarang lagi kena coursing Bang, lagi kena dis. Oh, ada yang kena coursing ya. Itu mewakili Indonesia kemana waktu itu Bang? Waktu itu ke daerah Eropa Bang, di Jerman atau kejuaraan lah ya? mewakili Indonesia. Jadi dia beli obat, ya kan dari online untuk vitamin, ternyata dicek doping. Oh ya, mungkin ketidaksengajaan kali ya? Ya, sekarang beliau tidak bisa mewakili Indonesia maupun Kabupaten Muaro Jambi selama 2 tahun. 2 tahun. Itu sudah ada yang SEA Games atau Asian Games angkat berat angkat besi? Belum Bang. Belum ya? Belum. Yang drum band tadi Bang?
Kalau drum band alhamdulillah kemarin baru juara umum di Open DKI Jakarta. Oh, oke, ikut kejuaraan di DKI. Kejuaraan DKI Jakarta, alhamdulillah drum band Muaro Jambi itu juara umum, Bang. Oke. Itulah potensi olahraga yang jadi andalan, Bang ya. Alhamdulillah. Pak Depok kan di mana, Bang? Yang angkat berat, angkat besi? Kalau angkat berat itu di Kebun 9, Bang. Kebun 9. Kebun 9. Kebun 9, kemudian angkat besi itu kita masih pakai sarana Provinsi Jambi. Provinsi. Kebun 9 ini yang Sungai Gelam tadi? Iya, Sungai Gelam. Oke. Kecamatan Sungai Gelam. Oke. Ya. Kalau sekarang lagi naik lagi juga itu, Bang, menembak, Bang, perbakin. Oh, perbakin, menembak. Perbakin, kemarin atlet kita Muaro Jambi itu ikut kejuaraan di Thailand, Oke. mewakili Indonesia, masih peringkat 7 tapi. Oh, oke. Peringkat 7. Tapi sudah ada Sudah mulai. Mewakili kan, mewakili Indonesia itu kan saingannya se-Indonesia gitu kan. Itu berarti latihan yang di Kota Baru. Di Kota Baru. Oke. Nah, sekarang mereka kita bina sambil sekolah di Jakarta dan kita latih, dia ikut latihan di Jakarta. Oke. Tapi atlet Muaro Jambi. Oke, nah Tribuners itu tadi andalan ya, Bang ya di Muaro Jambi. Nah, tapi kan bicara olahraga nih Bang, tentu kalau bakat dan prestasi itu tidak ditunjang oleh sarana prasarana, beda dengan yang tadi ya. Tadi kan soal penghargaan terhadap atlet dan pelatih ya, soal nominal uang ya. Tapi kan sarana prasarana itu sangat penting gitu Bang. Benar. Gimana menurut Bang Aspi memandang sarana prasarana olahraga di Kabupaten Muaro Jambi? Jadi kita di Muaro Jambi ini untuk sarana dan prasarana memang agak minim, Bang. Oke. Sangat minim. Bahkan provinsi Jambi hanya Muaro Jambi yang tidak punya stadion, Bang. Hanya Muaro Jambi yang tidak punya stadion. Padahal dekat dengan kota. Dekat dengan kota. Nah, tapi alhamdulillah tidak adanya sarana prasarana yang memadai, kita dekat sama kota, Bang. Ya. Jadi kita bisa pakai dengan kota, kita pinjam. Nah, itulah kelebihan Muaro Jambi. Iya. Tidak ada sarana prasarana tapi bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa. Oke. Ya, tapi kan mesti tetap ada Bang ya. Harus ada. Ada pemikiran ke arah sana Bang, buat kayak semacam center pusat olahraga atau stadion atau apa Bang? Ada Bang. rencana ke sana? Jadi kami sudah konsepkan dan kami sudah diskusi kemarin baru sekitar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu berdiskusi sama Pak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati pun sangat support dan beliau akan memperjuangkan sport center yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Oke. Rencana lokasi di mana Bang? Kemarin kami usulkan tuh di seputaran kantor Bupati, Bang. Seputaran kantor Bupati. Oke, berarti masuk ke arah Pemkap ya? Pemkap. Ya kan walaupun bisa di kota nih Bang, tapi kan dari sini ke kota kan butuh waktu. Betul, benar. Akan lebih cepat orang mengakses kan ketika dia ada di sini. Tapi kan kadang ada masalah juga nih, kayak misalnya di Sungai Gelam, Sungai Bahar itu kayak mana Bang mengakses sarana prasarana itu? Nah, jadi ini alhamdulillah kita pun lagi dari KONI lagi bentuk koordinator olahraga kecamatan. Oke. Ya, ini salah satu untuk mempermudah memantau atlet-atlet yang ada di kecamatan karena kita ini Muaro Jambi ini seperti telur. Ya. Kuningnya kota Jambi, sini kita dia putihnya, mutar ya. Ya kan? Nah, inilah kita bentuk koordinator olahraga kecamatan ini supaya mempermudah melihat atlet yang dari sekolah. Nah, inilah nanti kita akan bina. Kita pun lagi dorong juga untuk, alhamdulillah kemarin Muaro Jambi lagi pembentukan DOD. Apa itu Bang? DOD itu Desain Olahraga Daerah. Oh, Desain Olahraga Daerah. Desain Olahraga Daerah. Kemarin kita sudah usulkan juga. Ini yang membuat adalah pemerintah daerah. Kita sudah usulkan bagaimana sarana dan prasarana ini. Yang pertama yang kita usulkan, kemudian kami kepingin ada khusus sport center yang untuk atletik. Karena di Muaro Jambi ini salah satu unggulan atletik dan belum ada khusus stadion yang khusus atletik. Betul. Bergabung dengan yang ada sekarang ini bergabung dengan sepak bola, ya kan? Kami kepingin ada khusus. Jadi setiap apa event yang sifatnya atletik, itu adanya di Muaro Jambi. Nah, itu hafal kami. Kalau tadi angkat berat, angkat besi ada tempatnya. Nah, kalau atletik di mana Bang latihan sekarang Bang? Kalau sekarang atletik latihan di stadion mini Bang. Stadion mini yang di mana tuh Bang? Kota. Oh, di kota. Patimura itu. Patimura di Telanai. Iya. Itu artinya harus ke sana gitu kan. Itu yang di Bahar. Itu kadang seminggu sekali. Kadang 2 hari. Lumayan juga.
Sabtu Minggu dia ke Jambi latihan. Ya. Dia tidur di rumah pelatih, kadang rumah saudaranya, besok balik lagi ke sana. Itulah itu. Kalau ada sport center kan sepak bola di situ, atletik di situ. Ya kan ada biasanya atletik lah yang gabung di arena sport centernya itu kan. Tuh. Nah, Tribuners, kita beralih ke ini Bang, pembinaan cabur-cabur. Ya kan kita kan sebagai KONI kan sebagai menaungi lah ya, mewadahi teman-teman cabur-cabur yang ada berapa? 40 tadi Bang ya? 41. Dan 41. Itu kan tentu bukan hal yang mudah juga Bang. Ya, benar. 41 cabang olahraga yang harus kita urusi. Gimana Bang menurut Abang caranya supaya semua kebagian perhatian dari KONI? Ya. Jadi kita petakan Bang, mana cabur unggulan, cabur menengah, cabur non unggulan. Nah, jadi ini besaran berbeda Bang. Proporsional artinya ya. Sesuai dengan prestasi mereka. Kalau unggulan medalinya banyak kita besarin. Tapi di situ perhatiannya akan lebih. Jadi tapi semua cabur kita bantu Bang. Kita bantu, kita sudah kasih ring paling terendah. Untuk yang non unggulan agar cabur ini juga bisa memulai. Kalau tidak kita bantu, hanya cabur prestasi dan menengah kita bantu, nanti tidak akan memulai dia Bang. Karena prestasi ini tidak lepas dari satu anggaran Bang. Tuh. Makanya kita semua cabur, 41 cabur, itu kita bantu. Kita bantu Bang. Dari 41, berapa unggulan, menengah, dan non unggulan Bang? Jadi ada, kalau cabur yang unggulan itu ada 5 Bang. 5, yang tadi ya? Kemudian ada yang menengah itu ada 10. Nah, kemudian sebelumnya non-unggulan. Nah, tadi kan membina teman-teman cabur ini, tadi Abang udah sepil soal anggaran juga di situ. Artinya di sini ada pihak lain yaitu Pemda yang tentu support kita. Gimana selama ini Bang relasi kita dengan Pemda, khususnya terkait anggaran? Alhamdulillah dengan prodi kedua saya ini, kemarin juga dengan Pak Bupati. Tahun kedua ya? Tahun kedua, Pak Bupati sangat luar biasa, selalu memperhatikan olahraga. Pak Bupati sekarang ini hobi olahraga. Yang sebelumnya Pak PJ pun hobi olahraga. PJ itu enaknya kalau kepala daerah hobi olahraga. Ya kan? Yang Pak Bupati sekarang ini dia hobi lari, jalan, santai. Dan dia, Pak Bupati sekarang mantan ketua tenis meja Provinsi Jambi. Nah, jadi beliau memang tenis meja ya. Ya, jadi beliau memang konsen juga dengan olahraga dan sangat luar biasa supportnya. Nah Bang, kan atlet-atlet ini kita bina dari muda ya. Dari bahkan mungkin dari anak-anak kali Bang. Ya, dari SD lah. Nah, program apa Bang untuk pembinaan bibit-bibit muda atlet-atlet ini? Menurut Abang di KONI Muaro Jambi apa programnya? Jadi program saat hari ini kita pertama rekrutmen dulu. Rekrutmen dari sekolah. Kemudian di Dinas Pendidikan itu ada kejuaraan namanya O2SN. Yang sudah dilakukan dari pusat. Nah, kita ambil yang hasil-hasil dari O2SN. Itu kan setiap SD melakukan tuh. Kabupaten Muaro Jambi, bahkan SMP, ya kan. Nah, dari mereka itu kita ambil, kita bina. Itu sifatnya. Kita lihat datanya, kita ambil, terus dibinanya kayak mana Bang? Proses pembinaan itu seperti apa sih? Ya, kita rutin kita latihan Bang. Latihan. Kita bantu, misal tidak ada, kan kita sudah beri pembinaan ke cabang olahraga, cabur, itu kita kasih pembinaan, mereka nanti yang akan memberikan pembinaan ke atlet. Pembinaan misal butuh vitamin, kemudian butuh seragam, nah itu yang untuk membinanya Bang. Ya. Nah, di KONI sendiri gimana Bang? Kepengurusan KONI gimana dinamikanya? Karena kita tahu di Jambi dinamika walaupun olahraga ya. Tapi organisasi olahraganya ini lumayan kencang juga dinamikanya kan. Terakhir kemarin yang kalau nggak salah PSSI atau PSSI Jambi atau KONI Jambi ya, yang KONI provinsi ya, yang memang cukup tegang juga kan dari padahal ini ngurus olahraga gitu kan. Gimana kalau di Kabupaten Muaro Jambi Bang? Kalau Muaro Jambi ini kalau namanya organisasi ya, saya pikir semuanya hampir sama. Mau olahraga maupun non olahraga ada dinamikanya yang dilakukan. Artinya kalau Muaro Jambi alhamdulillah hari ini untuk kepengurus saya agak tentram nih Bang. Tentram ya. Tentram. Tapi sebelum itu kami waktu itu
saya nyalon pun agak tegang juga, Bang. Oke, ya. Karena ya nama organisasi ya kan, Ya. ada pro dan kontra itu pasti ada. Berapa calon waktu itu, Bang? Waktu itu Muaro Jambi ada 2 calon, Bang. 2 calon. Tapi 2 kali pemilihan, Bang. 2 kali pemilihan. Iya, Deadlock berarti, deadlock sempat deadlock. yang pertama. Sama yang kedua baru pemilihan secara real kan. Oke. Ya, gimana menurut Bang Aspi? Itu kan dinamika kayak ada sisi politiknya. Ya. Tapi ini ngurus olahraga. Memang unik nih kalau di Ya. di PSSI juga gitu gitu kan. Menurut Abang sendiri seperti apa, Bang? Memisahkan antara politik dan olahraga murninya ini. Ya. Jadi kalau kita memisahkan secara realnya agak susah sebenarnya, Bang. Tapi intinya kita niatnya Ya. di olahraga ini benar-benar pengen membantu Ya. untuk prestasi. Artinya tinggal tergantung niat dari kita, Bang. Ya. Kalau kita terlalu bawa politik, ya maka semua kan ke politik, Bang. Ya, ya. Kan kepengurusan macam-macam juga tuh, Bang, Macam-macam. dalamnya kan. Ada yang dari berbagai partai kan, Iya, iya, ada yang dari ya banyak lah. Ya, artinya tinggal bagaimana kita niatnya dulu, Bang. Oke. Niatnya untuk kemajuan olahraga. Oke. Itu menurut saya. Baik, Bang Aspi. Nah, Tribuners, ini sekarang ada Kejurprov, Bang ya. Ya, Kejuaraan provinsi. Provinsi Jambi, Bang ya. Ya. Oke, nah mungkin kita tanya Tribuners ke Bang Aspi, kontingen dari Kabupaten Muaro Jambi ini sudah sejauh mana progresnya, dapat berapa medali, berapa emas, di posisi berapa sekarang? Nah, silakan, Bang. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan 25 cabang olahraga 25 cabang. untuk Kejurprov provinsi. Posisi hari ini Muaro Jambi alhamdulillah di 60 medali emas, 60 medali emas. 60 medali emas, 59 perak, Oke. 38 perunggu. Oke. Kalau saat ini kita masih belum selesai semua, masih ada cabang unggulan yang Muaro Jambi belum dipertandingkan. Nah, dari 5 ini berapa cabang unggulan yang belum, Bang? Salah satunya drum band, Drum band belum. kemudian dayung, Dayung. belum, kriket juga belum, Oke. dan terus Angkat besi sudah berarti ya? belum lah, Emas semua tuh, Bang. lemas semua. Oh, itulah harus emas lah. Namanya andalan kan? Ya, angkat berat kemarin lah dari perolehan kemarin 7 emas, kemarin naik, Bang, naik jadi 10 emas. Oh, dari Kejurprov sebelumnya. Dari Poprov sebelumnya Poprov. 6 emas, jadi naik jadi 10 emas. Sekarang 10. 10. Nah, berarti pembinaannya berhasil kan? Alhamdulillah. Oke. Jadi 10. Berarti berapa posisi sekarang? 5 besar, Bang? Insya Allah masih posisi 5 besar masih masuk, Pak. Target Kalau target insya Allah di 3 besar, Pak. Kejurprov ini Kejurprov ya? ini. Targetnya Ya, tapi 3 di besar. Kejurprov ini kita kan sekaligus pembinaan, Bang. Jadi atlet yang sudah senior tetap diturunkan, Oke. dan atlet yang junior untuk pemula itu kita turunkan juga. Oke. Jadi sekaligus untuk pembinaan. Tetapi nanti kalau Poprov itu tidak bisa. Itu khusus memang atlet yang Atlet senior-senior. yang senior ya. Oke. Dan Kejurprov ini persiapan seperti dalam tanda petik pra menuju Porprov, Bang. Ya, benar. Ini Porprov berapa lama lagi, Bang? Tahun berapa? Porprov. Insya Allah tahun depan, Bang. Tahun depan Porprov. Ya, di tahun rumah masih hari ini Tanjung Jambu Barat. Oke. Insya Allah di bulan 6 atau bulan 7. Tahun depan ya? Tahun depan. Nah, Tribuners, persiapan Muaro Jambi, Bang, menuju Porprov tahun depan. Ya. Persiapan hari ini Muaro Jambi tetap optimis harus mencapai target 3 besar. Ya. Karena ini kita sudah melakukan pembinaan dari tahun sebelumnya, ini tahun kedua. Ini salah satu pembuktian, Bang. Ya. Pembuktian kita KONI Muaro Jambi prestasinya untuk mengejar target 3 besar, Bang. Oke. Itu 3 tahunan, Bang ya? 3 tahun. Nah, 2023 peringkat berapa waktu itu, Bang? 2023 kita peringkat 5. Peringkat 5. Peringkat 5. Oke, 5 besar. Berarti ini target kita 3 besar. Target besar. Oke. Masih andalan angkat berat, angkat besi dayung, Masih, Bang? Bang, masih. Oke. Alhamdulillah. Apa persiapan menuju sana, Bang? Selain Kejurprov ini, apa lagi? Kemudian insya Allah ini juga kita minta perhatian pemerintah daerah. Karena kalau Poprov ini kan kita butuh bantuan. Ya. Bantuan untuk TC atlet. Ini nanti atlet yang menjadi cabur unggulan akan kita TC-kan. Oh, TC itu training center, Bang ya? Training center. Agar mereka bisa lebih fokus untuk menghadapin Poprov tahun depan. Oke. Itu persiapan kita, Bang. TC itu di karantina betul, Di Bang? karantina. Berapa lama tuh, Bang, biasanya? Biasanya paling cepat itu 3 bulan, Bang. 3 bulan. 3 bulan. Di mana, Bang, kalau kita TC? Biasanya kita tidak terfokus pada satu tempat. Oh, Kita serahkan beda-beda. ke cabur Cabur-caburnya. masing-masing. Dia mestinya seperti angkat
besi tadi di Sungai Gelam, ya kita fokuskan mereka di Sungai Gelam. Silakan 3 bulan full di situ ya. 3 bulan di situ. Nginap juga segala Ya, macam termasuk pun fokus. drum band kalau disengeti, ya berarti disengeti. Oh, Jadi tidak bisa kita kumpulkan satu karena kita nih sarana prasarana yang kurang memadai, Bang. Ya betul. Nah, betul, jadi betul. memang strateginya harus kita pecah-pecah, tapi tidak mengurangin mereka untuk TC-nya. Oke, ya. Nah, Tribuners, Bang Aspi, kita sudah di penghujung podcast kita ini. Mungkin Bang Aspi pengen kasih pesan-pesan terutama ke anak-anak muda nih yang di Kabupaten Muaro Jambi, bagaimana menyalurkan bakat, minatnya di bidang keolahragaan sehingga bisa berkarir juga menjadi atlet mewakili Muaro Jambi, bahkan Provinsi Jambi dan bahkan Indonesia tadi kan. Ada contoh-contohnya kakak-kakaknya yang sudah lebih dulu dan bisa jadi motivasi kan. Silakan. Ya. Jadi untuk anak-anak muda yang atlet, jangan takut menjadi atlet. Karena atlet hari ini berbeda dengan atlet sebelumnya. Hari ini kami khusus Muaro Jambi, insya Allah akan memberikan perhatian khusus kepada atlet yang berprestasi. Dan banyak contoh bahwa atlet ini yang berprestasi itu menjadi orang sukses. Banyak sekali contohnya. Nah, artinya apa? Atlet ini salah satu profesi yang luar biasa juga untuk kedepannya. Artinya saya mengajak semua masyarakat Muaro Jambi khususnya para orang tua, apalagi hari ini kita bisa ketahui bahwasanya penyalahgunaan narkoba sangat luar biasa. Jadi ayo bareng-bareng geng motor, judi online. Ayo kita bareng-bareng orang tua kita salurkan anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif khususnya olahraga. Olahraga kami dari KONI Muaro Jambi, insya Allah yang atlet berprestasi akan memberikan bantuan khusus untuk yang berprestasi. Jadi sekali lagi jangan takut untuk menjadi atlet. Selain kita sehat, bugar, akan menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang luar biasa. Amin. Bang. Baik, Tribuners, itu tadi podcast kita bersama Bang Aspi, Ketua Umum KONI Kabupaten Muaro Jambi. Semangat Bang, semoga Kerjurprofnya masuk target 3 besar Bang ya, targetnya ya. Target. Dan Porprov juga tahun depan bisa target 3 besar dan persiapannya berjalan lancar. Amin. Dan satu lagi tentu sarana prasarana semoga bisa terus meningkat dengan dukungan Pak Bupati Muaro Jambi yang juga cukup konsen dengan olahraga Bang ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Aspi, sampai bertemu lagi Tribuners, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Saya Yose Mulyawan dan Bang Aspi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.